Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junubihi wa man tabi'a huda. Wa ba'da subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak ibu saudara-saudari hadirin hadirat, anak-anak baik putra maupun putri jamaah salat isya dan tarawih Masjid Jami Baitul Mukhlisin yang sangat amat saya hormati dan saya cintai, terkhusus Syafillah Bapak Haji Yusuf Siddiqi dan segenap pengurus DPM Baitul Mukhlisin, para santri dan asatidzah teristimewa guru kita Mukarram Bapak Ki Haji Dr. Andes Haji Mustafa Hafizahullah Ta'ala, serta para asatidzah lain, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang saya muliakan semuanya tanpa terkecuali dari lingkungan. Semoga kita bersama selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sakirin. Kembali puji syukur kita haturkan, kita tujukan semata kehadiran Allah, kemurahannya diperlihatkan olehnya dari waktu ke waktu kepada setiap kita, bahkan kepada jagat raya ini. Kepada kita terbuktikan, kita rasakan dari waktu ke waktu pun beragam nikmat yang terus Allah Ta'ala berikan kepada kita bersama, terutama nikmat sehat, afiat, Islam, iman, kesempatan, panjang umur, dan tentunya nikmat-nikmat lain yang sangat banyak. Nikmat-nikmat inilah para bapak, ibu, saudara-saudari yang mengkondisikan semua kita tidak keberatan rasanya sedikit pun sejak hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa sampai maghrib tadi hari yang ke-13. Dan alhamdulillah nikmat-nikmat ini juga yang malam ini kita sudah selesaikan sholat tarawih malam yang ke-14. Insya Allah selesai ini akan kita lanjutkan dengan sholat witir berjamaah malam yang ke-14. Kita berharap sebetapa banyaknya pun kekurangan kita di dalam memenuhi hak Allah, yang pastinya kita tidak akan sanggup untuk memenuhinya hadirin. Namun yang kurang-kurang ini Dia yang maha sempurna akan menganggapnya sebagai ibadah kita yang sempurna. Lantas kita dianggap hamba-hamba yang layak untuk mendapatkan balasan dari setiap amal saleh yang kita upayakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohon pada Allah agar selalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita bagian dari mereka. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sesuai dengan porsi waktu yang tersedia, saya mengajak pada kesempatan malam ini, kebetulan jadwalnya jadwal taklim setiap malam Senin pekan kedua, malam Senin keempat dengan materi kajian yang berbeda. Malam ini formatnya Ramadan, jadi formatnya sedikit berubah, materi pun keluar dari rujukan yang kita baca. Saya ingin mengajak, ada subjudul yang sengaja ditulis oleh para ulama, terutama pemerhati tentang Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah satu subjudul yang diberikan oleh mereka begitu betul-betul mengundang perhatian seyogianya seidealnya. Apa itu? Kaifa nata'amalu ma'al Quran. Bagaimana kita berinteraksi terhadap kitab suci kita.
panduan hidup setiap kita. Sebuah kitab suci yang ketika kita mengkajinya dengan baik, membacanya dengan baik, memahaminya dengan baik, lantas mengamalkannya dalam setiap aspek kehidupan kita sesuai pada batas kemampuan yang kita miliki. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka dia yang di kitab suci kita ini akan menarik kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kitab ini juga ketika umatnya, orang-orang yang kepada mereka diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim, yang dimana kitab suci Al-Quranul Karim ini merupakan kitab terakhir, tidak pernah akan ada lagi turun kitab suci, bahkan kitab yang kotor ketika dinisbahkan kepada kitab samawi yang turun dari langit. Tidak ada lagi ganti kitab terakhir. Nah, ketika kita ini diabaikan di masa murukan, tidak pernah dibaca, tidak dikaji, tidak dipahami, terlebih diamalkan, jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita ini akan menarik dengan kasar, menarik dengan hentakan yang kuat untuk kemudian menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di dalam kita berinteraksi terhadap Al-Quran Karim, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita mulai dengan cara yang pertama, kita baca kitab suci kita ini. Mudah-mudahan porsi waktunya cukup secara singkat saja. Kita baca kitab suci kita ini. Mungkin kita tidak punya kesempatan menghafal beberapa surat, lebih-lebih sampai 30 juz di dalam Al-Quran, tapi surat-surat yang sudah biasa kita hafal, kita pakai di dalam sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian ada waktu yang secara sengaja, bukan sisa, yang kita peruntukkan untuk membaca Al-Quran. Al-Quran ini Bapak Ibu kita baca toh tanpa kita tahu apa ayat yang kita baca artinya, apa arti dari surat yang kita baca. Masya Allah, pahalanya besar. Para ulama menyepakati tarif atau definisi tentang Al-Quran itu sebagaimana dikutip oleh seorang mufassir kenamaan yang kurang lebih 2,5 bulan yang lalu beliau meninggal dunia, berasal dari Syria, alaihi Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Tibyan fi Ulumil Quran. Al-Quran huwa kalamullahil mu'jiz al-munazzal ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitati Jibril alaihi salam al-manqul ilaina bil tawaturi al-maktub fil masahif al-muftatahatu bi suratil Fatihati wal muftatamatu bi suratin Nasi wal muta'abbad bi tilawati. Kurang lebih begitu artinya. Quran itu adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat. Jadi ayatnya bahkan hurufnya semua punya nilai mukjizat. Al-Quran Allah Ta'ala turunkan kepada penutupnya para nabi, para rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak akan ada lagi nabi ngaco saja kalau ada orang ngomong saya nabi ke-26. Ajaran saya pada isi nabi yang ke-25. Ngaco Bapak Ibu hadirin. Dan alhamdulillah sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Mudah-mudahan akan dihukum setimpal karena dia sudah menistakan kemuliaan agama kita, kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran ini sampai kepada generasi kita dengan jalan yang mutawatir. Setiap generasi ada yang menghafalnya dalam jumlah yang cukup banyak, memperhatikan jumlah hurufnya, memperhatikan letak titiknya. Jadi mustahil sepakat mereka dalam kebohongan. Lantas tertulis di dalam mushaf Bapak Ibu, jangan pernah ada keraguan sedikit pun. Al-Quranul Karim yang ada di hadapan kita, yang kita baca, sama persis dengan Al-Quranul Karim yang dibawa malaikat Jibril alaihissalam lalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, bersumber dari kalam Allah yang penuh dengan kemujizatan. Al-Quran yang dibaca oleh generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita, sama persis, tidak ada perbedaan sedikit pun. Bahkan posisi letak titiknya pun tidak pernah terjadi tertukar tempat. Katakan nun yang titiknya di atas berubah di bawah, dan itu otomatis berubah menjadi fatal sekali. Kemudian Bapak Ibu, di samping dia sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir, tertulis di mushaf, diawali dengan suratul Fatihah. Kita lihat tertib surah di dalam Quran. Surat pertama Fatihah, terakhirnya penutup surat An-Nas. Dan yang perlu kita garis bawahi, wal muta'abbad bi tilawati, semata-mata baca saja sudah punya nilai ibadah. Apalagi baca, paham isinya,
kemudian mengamalkannya. Ini luar biasa kita. Lantas mendakwakannya sesuai dengan kapasitas yang dia miliki di radius yang dia mampu menjangkau dakwah tersebut. Jamaah yang dimuliakan. Dan masya Allah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ini, para ulama, Bapak Ibu, banyak yang menjelaskan bagaimana khasais atau keistimewaan yang terdapat di dalam Bismillahirrahmanirrahim yang dalam mazhab Imam Syafi'i ini merupakan salah satu daripada ayat-ayat yang terdapat di dalam suratul Fatihah. Ayat pertama, dalam mazhab Imam Syafi'i orang sholat nggak baca Bismillah saat baca Fatihah, berarti Fatihahnya tidak sah. Karena Fatihah tidak sah, rukunnya berarti sholat tersebut tidak terpenuhi, otomatis mengakibatkan sholatnya pun menjadi batal atau tidak sah. Di dalam tulisannya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ini ulama itu, tapi tinggal di Mekah. Beliau meninggal di sana, ngajar di Masjidil Haram, makamnya di Jannatul Ma'la. Ada pemakaman tua di kota Mekah namanya Ma'la. Kira-kira kalau dari pintu Marwah mungkin ada sekitar 600-700 meter Bapak. Komplek pemakaman tua yang bernama Jannatul Ma'la, dimakamkan juga di situ istri pertama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Di situ juga diantaranya dimakamkan ulama kita, kebanggaan kita, karena dia orang Indonesia, orang Banten, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Umudul Mujaid fi Bayani Huquqiz Zawjain. Beliau tulis dengan lengkap bagaimana keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Cerita dikit, boleh? Masih ada kalau tinggal 4 menit ya. Bapak Ibu, ada suami istri, istrinya salihah, suaminya tidak saleh. Namanya jodoh mau diapain? Istrinya karena wanita yang salihah, terlihat betul, tercermin betul kesalihahan istri ini dalam setiap aspek hidupnya dia sebagai seorang istri, ibu rumah tangga dan anak-anak orang. Mau apa saja yang dia berbuat, pasti diawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Konteks dulu kadang-kadang kita bayangkan gitu Pak, cuci beras baca Bismillah, meletakkan beras di atas kukusan baca Bismillah, kukusannya dimasukkan ke dalam dandang namanya kan ya, baca Bismillah, mengangkatnya baca Bismillah, mengandinya dengan baca Bismillah, menghidangkannya dengan baca Bismillah, menyantapnya dengan baca Bismillah, apa saja tidak pernah lupa Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya yang tidak saleh ini, ya apa Bismillah nggak pernah ditinggalin. Apa sih istimewanya Bismillah ini? Lantas dia merencanakan sesuatu yang jelek yang jahat terhadap istrinya, Bapak Ibu, agar bisa diperdayakan istrinya ini. Satu hari dia ingin melampiaskan itu semua, dipanggil sang istri, diberikanlah kantong berisi uang, kita bilang dompet era duluan gitu. Oh, simpan nih, taruh di tempat yang rapi, jangan digunakan sedikit pun isinya, karena satu saat saya butuh, Ibu harus bisa mengembalikan kepada saya, menyerahkan kepada saya dalam jumlah yang tidak kurang. Baik, diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya tambah kesel, Bismillah lagi. Maka sang istri yang soleha dan tidak tahu rencana jelek dari suaminya ini, dia buka pintu lemarinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lantas disimpan dompet berisi uang ini di tempat yang dianggap aman, rahasia, dan pastinya terjaga, terlindungi. Juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu, perempuan ini, istrinya ini kelihatan sudah mulai lupa sang suaminya pada saat itu menanyakan tentang apa yang pernah dititipkan Budi. Bu, mana yang tempoh hari saya kasih kamu? Kan saya kasih dompet. Itu banyak isinya, dan saya sudah pesan jangan kau gunakan sedikit pun. Ketika saya memintanya untuk mesti memberikannya dalam jumlah yang tidak kurang, tidak usah khawatir Pak, saya simpan di tempat yang rapi dan tidak saya gunakan sedikit pun. Perempuan itu, istri itu menuju tempat di mana disimpan dompet tersebut Pak. Sang suami tidak bisa dibuktikan kalau ada itu, padahal sebelumnya Bapak Ibu, dompet ini sudah diambil oleh suami tanpa sepengetahuan sang istri dan dilempar ke dalam sumur. Secara logika ya sudah hilang, istrinya akan mungkin bisa mengembalikannya dan dia akan
melakukan keinginan jahatnya terhadap istri. Tapi apa yang terjadi? Begitu dibuka lemari, Bismillahirrahmanirrahim, belum selesai, Allah perintahkan malaikat untuk turun ke dalam sumur, mengambil dompet tersebut dan meletakkan di tempat di mana sang istri yang soleh ini meletakkannya, dalam keadaan tidak basah sedikit pun dan jumlahnya tidak berkurang sedikit pun. Diserahkanlah kepada sang suami dompet tersebut. Suaminya tinggal ngomong, Bapak Ibu hadirin, itu Bismillahirrahmanirrahim, ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Ubudul Wujud. Baik, referensi yang kedua, seorang penyusun kitab yang kitab tafsir ini orientasinya lebih pada ayat-ayat hukum, diberikan judul oleh penulisnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang ditulis oleh ulama dari Cordoba, kemudian masyhur tafsirnya dengan sebutan Tafsir Al-Qurtubi. Pada jilid yang pertama ketika bicara tentang suratul Fatihah, dijelaskan bagaimana kehebatan Bismillahirrahmanirrahim yang dalam mazhab Imam Syafi'i merupakan bagian dari ayat suratul Fatihah. Sayyidina Ali melihat ada seorang laki-laki sedang menulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya agak berantakan, Bapak Ibu. Cekerayam kira-kira begitu. Lantas Sayyidina Ali mengatakan kepada orang tadi, ya rajul jawwidah, hai laki-laki, perindahlah tulisan. Fajawwadah, lantas si orang ini sesuai dengan instruksi Sayyidina Ali memperindah tulisan Bismillahirrahmanirrahim sehingga kelihatan indah. Ada nilai-nilai seninya di dalamnya, kaligrafinya dapat banget gitu Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi setelah diperindah tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini, maka farbu firolahu, laki-laki tadi mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, kisah tentang taubatnya Bashar Al-Hafi di dalam kitab yang sama, di footnote-nya dijelaskan. Ini Bashar Al-Hafi, wali Allah, ulama besar, orang yang sangat zuhud, orang yang sangat warok. Kisah taubatnya Bapak Ibu, ketika beliau berjalan, itu ada lembaran kertas yang berserakan yang jatuh ke tanah dan diinjak-injak oleh orang yang menggunakan jalan tersebut. Hebatnya di dalam kertas tersebut terdapat tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang sudah terinjak-injak oleh kaki orang yang melintasi jalan tersebut tanpa sepengetahuan mereka atau barangkali pun sepengetahuan mereka, itu tidak dijelaskan. Kemudian Syekh Bashar Al-Hafi mengambil secari kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, sudah kotor Bapak Ibu, sudah banyak debunya, maka kemudian dia bersihkan kotoran tersebut dengan tangannya. Dia bersihkan debunya. Setelah bersih dari kotoran tersebut, diletakkan di tempat yang aman dari kemungkinan diinjak oleh kaki-kaki orang yang menggunakan jalan tersebut. Karena begitu mengagungkannya Bashar Al-Hafi terhadap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang terjadi? Setelah itu malam hari dia bermimpi didatangi seseorang yang mengatakan, ya Bashar Al-Hafi, sebagaimana telah engkau bersihkan tulisan yang terdapat nama yang begitu agung, maka jiwamu, dirimu akan dibersihkan. Peristiwa mimpi ini akibat dari dia bersihkan secari kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim yang sudah kotor akibat diinjak-injak oleh orang yang menggunakan jalan di satu jalan yang digunakan juga oleh Syekh Bashar Al-Hafi. Mimpinya betul-betul connect, nyambung, ada toleransinya dengan apa yang dia kerjakan tadi. Sejak itu Bashar Al-Hafi tobat dan nasuha tanpa diceritakan apa latar belakang kejahatannya, sehingga kemudian dia menjadi orang yang sangat amat diperhitungkan kewaliannya, keilmuannya, pernyataan-pernyataan yang banyak direkam oleh generasi para ulama setelah beliau, bahkan tulisan-tulisannya pun banyak dikutip oleh para guru yang ada di sekarang ini. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca kitab suci kita Al-Quran Karim, terlepas kita paham atau tidak kita paham maknanya. Meskipun tentu jangan puas sebatas bisa baca saja, teruslah belajar. Di masjid kita ada guru kita, Bapak Ki Haji Dr. Anusman Haji Mustafa, yang sengaja beliau menyiapkan waktu untuk mengajar tentang tafsir Al-Quran Karim setiap hari Ahad pada subuh. Kita hadiri karena dengan kita paham, rasanya makin termotivasi untuk lebih meningkatkan kualitas pengamalan, nilai-nilai
agama kita. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau porsinya agak lebih dari malam-malam yang sudah Bapak ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة